Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Winnie Rastimala. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan dalam ilmu meteorologi dan klimatologi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video kali ini. Jadi, ilmu meteorologi dan klimatologi merupakan salah satu cabang dari bidang studi geografi yang meneliti tentang cuaca dan iklim. Nah, dalam penerapannya sendiri, para peneliti menggunakan beberapa alat untuk memudahkannya dalam meneliti dan melakukan pengamatan terhadap cuaca dan iklim. Nah, alat-alat tersebut apa saja? Nah, yang pertama di sini ada gun Bellany. Nah, gun Bellany ini digunakan untuk menghitung intensitas cahaya matahari dengan satuan K kalori atau cm persegi. Nah, pengukuran dengan menggunakan alat gun Bellany dilakukan satu kali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari, tepatnya pada pukul 7 pagi. Nah, cara kerja dari alat ini yaitu sewaktu kita memasang alat ini di pagi hari, gun Bellany dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal sehingga ia berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Nah, panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam tersebut. Alat yang kedua yaitu Campbell Stokes. Nah, Campbell Stokes berfungsi untuk mencatat lamanya penyinaran matahari dengan satuan jam atau persentase. Alat Campbell Stokes sendiri memiliki 3 jenis macam pias. Nah, pias yang pertama yaitu pias lengkung panjang yang dipasang antara tanggal 11 Oktober sampai dengan 28 Februari. Yang kedua, pias lurus. Pias lurus dipasang antara tanggal 11 September sampai dengan 10 Oktober dan 1 Maret sampai dengan 10 April. Nah, pias yang ketiga yaitu pias lengkung pendek. Pias lengkung pendek ini dipasang dari antara tanggal 11 April sampai dengan 10 Agustus. Alat yang ketiga yaitu aktinograf bimetal. Nah, aktinograf bimetal ini berfungsi sebagai alat pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Nah, awal pengoperasian alat ini dimulai pada pukul 6 waktu setempat di saat matahari belum benar-benar bersinar. Cara mengoperasikan alat ini yaitu pertama kita buka cover atau penutup alat ini. Kemudian lepaskan drum lock dari shaftnya. Lalu, pasang kertas pias di mana sisi piasnya tepat terhimpit di penjepit drum lock. Lalu, hidupkan sistem drum locknya. Kemudian, drum lock dipasang kembali pada tempatnya. Lalu, putar drum lock agar ujung penanya itu tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Lalu, tutup kembali cover atau penutupnya. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias tersebut harus diambil. Lalu pada hari berikutnya kita akan mengulangi langkah pertama hingga sampai langkah yang terakhir. Alat yang keempat dan kelima yaitu termometer tanah gundul dan termometer tanah berumput. Nah, seperti namanya, termometer tanah gundul digunakan untuk mengukur suhu tanah gundul, sedangkan termometer tanah berumput digunakan untuk mengukur suhu dari tanah berumput. Kedua termometer ini menggunakan satuan derajat Celcius dalam penggunaannya. Alat ini mengukur suhu tanah dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ada yang mengukur dari kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu di dalamnya tidak berubah. Data suhu tanah yang diambil dari termometer ini nantinya akan digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Alat yang kelima yaitu cup counter anemometer. Nah, fungsinya digunakan untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Prinsip kerja dari alat ini sama seperti gerakan speedometer pada sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Nah, kecepatan angin rata-rata harian
selisih pembacaan angka akan dibagi 24 jam. Alat yang keenam yaitu sangkar alat meteorologi. Nah, alat ini terdiri dari 4 buah termometer. Yang pertama, termometer bola kering. Yang kedua, termometer bola basar. Yang ketiga, termometer maksimum. Dan yang keempat, termometer minimum. Nah, fungsi dari alat ini digunakan untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Cara pengamatannya yaitu termometer bola kering akan digunakan untuk menunjukkan suhu udara. Kemudian termometer bola basar akan digunakan untuk mencari kelembapan udara dengan bantuan tabel. Termometer bola basar, bola air raksanya itu harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pembacaannya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaannya dilakukan pada jam 8 pagi. Alat yang ketujuh yaitu anemometer. Nah, anemometer ini berfungsi sebagai pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Alat ini memiliki satuan arah angin dan kecepatan anginnya dihitung dengan knots, di mana 1 knots itu sama dengan 1,8 km per jam. Yang kedelapan ada pengamatan awan. Nah, pengamatan awan ini dilakukan tiap 1 jam sekali, di mana satuannya ialah oktav. Hal yang diamati dalam pengamatan awan yaitu tutupan jumlah keseluruhan awan, jenis awan, ketinggian awan, serta jumlah awan. Alat yang kesembilan yaitu ASRS atau Automatic Solar Radiation Station, di mana ASRS ini digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis. Alat ini memiliki satuan K kalori atau cm persegi. Intensitas radiasi matahari yang diukur meliputi radiasi global atau global radiation, radiasi langsung atau direct radiation, dan radiasi baur atau diffuse radiation. Yang ke-10 ada alat ukur hujan otomatis Hellman. Alat ini adalah pencatat curah hujan otomatis dengan satuan milimeter. Cara kerjanya, setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas pias. Jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Havel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Alat yang ke-11 yaitu alat ukur hujan observatorium. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan dan pengamatannya dilakukan setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cara kerjanya ialah permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gelas penakar yang bersatuan milimeter tinggi air. Selanjutnya panci penguapan atau open pan evaporimeter. Nah, alat ini memiliki fungsi untuk mengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Alat ini memiliki tinggi 25,4 cm dan diameter alat 120,7 cm. Nah, alat ini juga dilengkapi dengan termometer air 6 Belani atau termometer apung, cup counter anemometer dengan tinggi 5 meter, alat pengukur tinggi permukaan atau hook gauge, dan pengukuran jumlah evaporasinya dilaksanakan 1 kali setiap hari pada jam 7 waktu setempat. Selanjutnya alat hook gauge dan steel well. Nah, fungsi dari alat hook gauge yaitu untuk mengukur perubahan tinggi permukaan pada air di dalam panci. Sementara steel well adalah tempat diletakkannya hook gauge. Hook gauge sendiri adalah alat yang berupa batang berskala dan sebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak-letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Kemudian skrup ulirnya itu berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala.
Nah, satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Nah, cara pengukurannya, kita putar skru pengatur pada hook gauge pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Lalu, hook gauge diangkat dan kita catat skala yang ditunjukkan pada skru mikrometernya. Nah, bejana steel well tadi akan membuat air di dalam bejana menjadi tenang dibanding dengan air pada panci, sehingga penyetelan ujung pancing dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya, termometer apung maksimum dan minimum. Nah, fungsi dari termometer ini adalah untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatan dengan menggunakan termometer ini, suhu maksimum akan ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum akan ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali, digunakan magnet batang setelah suhunya dapat dibaca. Alat selanjutnya yaitu Automatic Range Sampler, di mana alat ini berfungsi untuk mengambil sampel air hujan. Cara kerja dari alat ini yaitu, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan terjadi, penutup tersebut akan tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Selanjutnya, High Volume Sampler. High Volume Sampler adalah alat pengukur kualitas udara. Nah, alat ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di dalam udara. Cara kerja alat ini yaitu, udara yang mengandung partikel debu akan dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Nah, debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Nah, itu tadi informasi mengenai alat-alat yang digunakan dalam ilmu meteorologi dan klimatologi. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.